kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih karena sudah menyediakan waktunya untuk menghadiri kegiatan hari ini. Di sini sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga syafaatnya sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya di sini saya sedang memenuhi tugas ya Ibu Bapak sebagai CGP Angkatan 10 yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah sebelumnya tadi lupa ya, sebelum kita mulai kegiatan mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebelum kita mulai saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru semuanya, apa pendapat Bapak Ibu Guru tentang budaya positif? Ya, maka apa? Kebiasaan yang baik. Terima kasih Pak Diki. Kemudian yang lainnya boleh? Boleh nih? Pak sama. Baiklah. Budaya positif itu budaya yang baik yang harus kita laksanakan ya di sekolah. Selanjutnya saya ingin memberikan ice breaking dulu. Coba clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga ya. Coba contohnya seperti ini. Orang pertama Bapak Junaidi, orang kedua Ibu Linda, orang ketiga Bu Dewi. Nah, silakan Pak Fahmi. Orang pertama, ya kayak seperti saya barusan. Orang pertama Ibu, orang kedua Pak Aep, orang ketiganya. Ya betul. Coba yang lain, saya mau tes. Bumbu mana? Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama siapa? Orang pertama Bu Dewi. Orang kedua Bu Linda. Orang kedua Bu Linda. Orang ketiga Pak Diki. Ya betul. Terima kasih Bumbu. Coba Bapak Ibu apa? Ininya kan cluenya jangan lupakan orang ketiga. Jadi orang ketiganya itu disebutkan. Kan tadi kalau misalkan orang pertama Pak Junaidi, orang kedua Pak Fahmi, nanti kata saya orang ketiganya Bu Dewi. Kalau Bu Dewinya tidak menyebutkan orang ketiga berarti salah gitu. Jadi harus dibawa orang ketiganya, kata orang ketiganya. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan, apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Maka mic-nya tadi Pak Diki. Ada yang mau jawab? Kenapa Pak setuju? Tuh Ibu, apakah Bapak
setuju. Kenapa? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagi saya seorang guru sangat setuju, ya, karena itu salah satu untuk memberikan celah kepada siswa supaya siswa itu menjadi lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu atas tanggapannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Setuju. Kenapa, Bu Dwi? Untuk memotivasi siswa supaya lebih semangat. Tuh. Terima kasih Bu Dwi atas tanggapannya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya. Setuju? Setuju. Coba boleh. Alasannya? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Itu setuju banget. Karena permasalahan harus ada solusinya. Terima kasih Bu Linda atas jawabannya. Bagus sekali. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Kenapa? Supaya lebih dekat ke budaya. Oh, supaya lebih dekat dengan anak. Anak. Karakter anak. Jadi mengenal. Oke, terima kasih. Bagus Pak Aep atas jawabannya. Kita lanjutkan, ya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misalnya kedisiplinan, kemudian saling menghargai dan saling menghormati antar siswa, yang antar guru dengan siswa, antar guru dengan guru, bisa ya seperti itu. Kemudian, nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan keenam, yaitu segitiga restitusi. Nanti kita akan membahasnya satu persatu, ya Bapak Ibu. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita membayangkan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bisa tidak Ibu, Bapak? Bisa. Kemudian dampaknya baik tidak? Baik. Langsung ini berubah anak? Oh, seperti itu. Seharusnya ya, itu karena hanya ilusi. Jadi sebenarnya kita belum dapat merubah murid sepenuhnya. Karena merubah murid itu tidak instan ya, perlu waktu. Tidak hanya murid, kita juga untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik itu butuh waktu ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul apa tidak? Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Misalkan ada anak yang datang terlambat. Ih, kamu terlambat terus, ibu jadi terganggu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Apakah itu dampaknya baik? Menguatkan karakter anak? Tidak. Ya, betul sekali Bapak Ibu guru. Justru ini membuat anak menjadi minder, kurang percaya diri ya. Down, mentalnya down. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul tidak?
Betul sekali, tidak ya, Bapak Ibu guru. Organisasi betul. Jangan memaksa. Kita sebagai orang dewasa, kita harus memaksa murid kita untuk seperti ini. Jadi murid itu harus memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kalau dari luar, anak itu pasti merasa terpaksa. Coba kita aja ya. Kita kalau dipaksa bagaimana, Bapak Ibu? Senang tidak? Tidak. Betul sekali ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus responnya kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, betul? Bapak Ibu, apakah kebutuhan kita sama? Tidak. Ya. Selanjutnya, kedua, semua orang melihat hal yang sama, betul tidak? Tidak kan? Ketika kita memilih baju, sebuah pakaian, si A suka, si B belum tentu suka. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selera. Ya, selera. Kalau ada makanan juga yang Bapak Ibu, si A menyukai, kita belum tentu. Nah, kemudian ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah benar Bapak Ibu, kita dapat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Tidak kan ya. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain. Jangan samakan pandangan kita dengan orang lain. Kita juga harus saling menghargai. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul tidak? Perilaku buruk itu tidak. Kenapa boleh? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak, kenapa? Karena semua perilaku memiliki tujuan. ya, terima kasih Bu Linda, hebat jawabannya. Ya, kesalahan itu bukan berarti sebuah apa ya? Bukan sebuah keburukan. Iya, bukan sebuah keburukan. Kita bisa belajar dari kesalahan, betul sekali. Sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tapi kita dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam pikiran kita, mindset kita bisa mengontrol orang lain, termasuk murid. Bisa tidak? Tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya bisa. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kembali lagi ke motivasi dalam diri kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sedang gagal, merasa gagal, kemudian kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, apakah akan berhasil? Tidak ya, karena ketika kita sedang gagal, kemudian dipaksa, ya sudah bertambah lagi ya permasalahannya. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, untuk kolaborasi kita bekerja sama dengan orang lain tanpa harus memaksakan. Kemudian stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir kita kemudian selanjutnya untuk teori kontrolnya, model berpikir kita yaitu menang dan menang. Jangan kita melakukan sesuatu pasti kalah. Jadi belum apa-apa sudah merasa pesimis. Betul sekali Bapak. Pengalaman yang dipatok. Ya betul Bapak.
Bumeong memeh dipacok. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Nah, seperti itu ya disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 sesuai dengan P5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita menginginkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia ya. Memiliki adab yang baik kepada sesama. Kemudian yang kedua, kebinekaan global, di mana kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya di luar sana. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong ini juga sama, itu bekerja sama dengan orang lain untuk mengubah ke arah yang lebih baik dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, kreatif. Nah, kita menginginkan anak yang kreatif ya, yang dapat mengeluarkan kemampuannya, ya mengeksplor ya, terima kasih Bapak, mengeksplor kemampuannya untuk berkreasi. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu apa? Berpikir kritis. Jadi ketika ada anak atau murid yang, ibu itu masalah, tuh cek ibunya benar ya. Jadi kita harus menerima ketika ada anak yang berpendapat seperti itu. Kemudian mandiri. Nah, tentu saja kita menginginkan anak murid kita untuk lebih mandiri dalam kehidupannya. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kita ketika berperilaku itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan selalu mematuhi peraturan. Jangan selalu berperilaku baik. Ya, berperilaku baik, betul. Terima kasih Ibu. Kita mengikuti aturan yang ada supaya kita tidak diberi hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat timbalan atau penghargaan. Nah, kita juga ketika berperilaku pasti pernah ya, saya mau seperti ini supaya dapat timbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini juga dapat menjadi motivasi perilaku seorang manusia, yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang orang lain inginkan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terlihat tidak Bapak Ibu? Baik. Nah, identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kata hukuman ya. Kemudian untuk konsekuensi, identitas sukses, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tapi menurut restitusi merupakan pilihan. Untuk hukuman itu bersifat negatif ya. Kata-katanya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu hukuman.
Hukuman ancaman termasuk hukuman dan ancaman itu masih sama. Kemudian netral, lakukan apa yang saya katakan kepada murid, ya seperti itu. Kemudian untuk positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi Bapak Ibu menanyakan kepada murid ketika murid kita melakukan kesalahan, apakah hal ini yang sesungguhnya yang kamu inginkan, yang kamu lakukan? Nah, itu termasuk teori kontrol. Untuk netral masuknya stimulus respon. Yang ini ya Bapak Ibu. Nah, yang ini. Kalau negatif modenya apa? Paksaan. Hukuman tadi ya, awas. Jadi diancam si anak itu. Kemudian mendorong menyalahkan diri, hukuman itu. Terus konsep dirinya buruk untuk hukuman. Untuk netral mendorong kepatuhan supaya anak kita patuh kepada apa yang kita katakan. Dan konsep dirinya bersifat baik. Untuk yang restitusi termasuk teori kontrol dan mendorong disiplin positif serta konsep diri yang kuat. Untuk selanjutnya ya, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen pada tahun 2004. Nah, coba Bapak Ibu, saya ingin bertanya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Kenapa disebut hukuman? Oh betul ya, memahami karena itu termasuk paksaan. Jadi anak merasa dipaksa untuk mengerjakan, menulis, mencatat di buku 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul sekali. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul, Bapak Ibu sudah mengerti ya. Iya. Karena dia melakukan apa? Kesalahan mencoret meja. Ya, kemudian konsekuensinya harus dibersihkan. Betul sekali. Hebat Bapak Ibu guru. Ya, rasa tanggung jawab dari anak itu sendiri ya. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ayo. Coba yang memilih konsekuensi, Bapak. Konsekuensinya karena tidak membawa Tidak memakai masker. Karena tidak memakai masker, maka konsekuensinya harus push up 15 kali. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu guru sudah mengerti ya. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, betul sekali. Hebat Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Betul, sudah hebat sekali semuanya. Nah, yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. Konsekuensinya perlu lari
Ya, betul sekali Pak. Jadi karena kan sudah sepakat ya pada pelajaran PJOK ketika ada anak yang terlambat, nanti guru PJOK-nya menyuruh anak tersebut untuk lari lapangan, lari keliling lapangan sekolah ya. Ya, untuk selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan itu seperti diberi reward. Ketika anak melakukan kebaikan kita kan kadang memberi apa? Permen, dikasih permen. Ternyata tidak baik reward juga Bapak Ibu. Salah juga ya. Ya, reward itu seperti penghargaan ya. Ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, di mana anak akan ketergantungan. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Saya mau sepertinya biar dikasih ibu, biar dikasih permen sama ibu ya. Ketika belajar gitu, saya akan menjawab pertanyaan, saya akan ke depan karena si ibu suka memberi permen seperti itu. Jangka pengaruhnya ya. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan antara guru dan murid. Jadi karena ada penghargaan, anak itu jadi pamrih. Ketika melakukan sesuatu, dia akan merasa pamrih, yaitu ingin selalu diberi imbalan ketika melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan mengurangi kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas siswa ya. Tadi yang saya katakan, murid terdorong oleh penghargaan, jadi tidak ada motivasi dalam dirinya untuk berkreativitas. Selanjutnya penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri. Betul ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas bukan kesepakatan bersama. Ya, betul sekali Bu Dri, terima kasih, hebat sekali. Ya, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh kita ya, antara guru dan siswa. Ya betul. Kalau peraturan kelas kadang Dibuat satu pihak. ya dibuat satu pihak, betul sekali Bu, hebat sekali. Jadi anak merasa apa Bu? Kalau peraturan enggak merasa ya merasa terpaksa. Tidak terpaksa kalau Peraturan ya betul sekali Bu, terima kasih, hebat sekali Bu. Untuk selanjutnya, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa misalnya? untuk keamanan diri sendiri. Oh, bukan karena ada polisi Bu. Bagus, hebat. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan diri sendiri. Nah, untuk yang pertama itu maksudnya peraturan atau keyakinan? Memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya, bisa peraturan kalau peraturan kan sudah ditentukan itu ada Secara yakin. Ya, ya betul sekali. undang-undang awal lintas. Ya, penggunaan helm itu sudah diatur ya dalam undang-undang. Ya, Lalu lintas. ya betul sekali. Dia terpaksa fokus sama apa? Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kemudian yang kedua itu keyakinan atau peraturan. Keyakinan. Nah, itu keyakinan. Ya, keyakinan Dia dari dalam diri sendiri. dari dalam diri sendiri. Yakin. Kalau meyakini bahwa
tidak memakai itu akan menimbulkan penyakit, berarti saya harus pakai itu. Ya. Terima kasih Bapak Ed atas jawabannya, bagus sekali Bapak, luar biasa. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Bersifat juga universal, keseluruhan. Ya. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi satu arah itu gimana? Jadi si anak yang harus mentaati, ya, tidak semuanya ya, ya betul sekali Bu, terima kasih. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan kelas? Nah, terima kasih. Berarti sudah mengerti ya cara membuat keyakinan kelas. Bu Linda sudah? Oh, sudah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi jangan terpusat pada guru ya. Jangan terbebani. Kumaha ibu kira-kira kelas, ibu yang bikin, kalian mah ikuti saja. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi jangan saya teman ngiringan ya. Ulah, siyo pintar. Nah, kita sebagai guru harus mencatat semua masukan dari semua murid. Yang ketiga, ganti kalimat negatif dengan positif. Jangan ya, itu kalimat negatif. Bukan juga negatif. Jadi gimana Pak kalimatnya? Kan gini, jangan datang terlambat ke sekolah. Coba ganti. Lebih baik atau sebaiknya datang sekolah tepat waktu. Wih, hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru, hebat semuanya. Luar biasa. Kemudian Kalau kamu muslim biasa di luar. ya, keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Sudah pasti Bapak Ibu tahu ya, pasti sudah mengerti lah, sudah pintar semuanya, sudah hebat. Pasti akan dikumpulkan dan disusun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Tinjau ulang apakah sudah benar, apakah sudah pas, sudah sesuai, sudah disepakati semuanya oleh murid ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya bersama murid ya, guru dan murid. Keenam, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Saya percaya pasti sudah semuanya ya. Nah, lanjut. Tadi keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah mengerti tentang keyakinan kelas? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Nah, kita sebagai guru itu ada posisinya. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Coba posisi ibu, bapak ada di mana? Gak apa-apa, jujur aja. Oh iya. Pembuat rasa bersalah, iya. Teman juga ya Pak. Teman. Manajer semuanya ada. Iya betul. Pernah kita semua pernah ada di posisi 5 ini ya. Nah selanjutnya ya. Berikut contoh video tentang posisi kontrol guru. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada
posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukumnya ya. Ada kasus Naren terlambat datang ke sekolah. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini pembuat rasa bersalah kepada murid. Naren, Masih dengan nada tinggi. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kalau ini posisi sebagai teman ya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya
masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kali gantung. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidikan. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita
Ibu Guru. Tadi kita sudah menyaksikan ya video tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kita semua ingin di posisi mana nih? Manajer. Karena tujuannya agar murid kita menjadi murid yang bertanggung jawab, betul sekali, mandiri, memperbaiki diri, dapat merefleksi tindakannya yang salah ya. Dan anak juga dapat merasa merdeka. Jadi dia bisa memilih tanpa ada tekanan dari gurunya. Introspeksi gitu Ya, betul sekali Ibu Empu, terima kasih luar biasa. Selanjutnya di sini tadi juga sudah dijelaskan di video, penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, atau bahasa Sundanya apa? Ulang cangkeng. Ya, tunjuk-tunjuk ya, menghardik, menghina, menghardik itu. Membentak, yang bentak, nyarekan. Hari kamu telat sekolah ya. Kemudian hukumannya itu berupa fisik dan verbal. Verbal itu hukuman dari ucapan kita. Seperti tadi, kamu terlambat terus ya, kapan berubahnya? Dasar kamu malas gitu ya. Nah, dampaknya kita anak kita menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mupel tertentu. Mupel apa, Bapak Ibu Guru? Muatan pelajaran ya. Kadang ada ya, pernah di sekolah sebelumnya ada guru yang suka menghukum anaknya itu tidak mau sekolah karena ada ibu tersebut. Mungkin mau sekolah, kayak ibu eta sieun galak si boy gitu ya Bapak Ibu. Sebab ketika kita menjadi seorang penghukum, maka berdampak kepada murid kita, jadi tidak mau bersekolah. Kemudian pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa menderita. Ini gara-gara kamu, ibu nanti dipanggil oleh kepala sekolah. Kamu jangan seperti itu lagi ya. Jadi si anak itu, ya, jadi si anak itu merasa disalahkan, merasa gagal jadi seorang murid. Kemudian dampaknya yaitu membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari pergaulan. Jadi anak-anak menjadi pendiam, jadi introvert ya bahasa sekarang. Jadi sendiri, menyendiri tanpa bergaul dengan temannya yang lain. Kemudian ketika guru menjadi teman, guru bersikap ramah, cenderung bersendang gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Betul ya Bapak Ibu? Kadang anak juga menjadi apa? Kepada kita, kalau kita sebagai teman jadi culangung apa? Tidak sopan ya, tidak ada jarak sama kita, karena dia merasa dilindungi oleh guru. Tergantung pada satu orang guru. Iya, ya jadi ketergantungan, tidak mandiri, sakedik sedikit laporan kepada guru karena merasa dilindungi oleh guru tersebut. Kemudian dia caper, betul sekali. Masih salah juga ya jadi teman ya, Serba salah. iya betul. Kemudian jadi pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Tetap ketika kita menjadi pemantau, dampaknya sebentar lagi 7 slide lagi ya. Iya, sebentar lagi ya Bu. Kemudian untuk manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna. Kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Murid menjadi mandiri dan percaya diri serta dapat memecahkan masalahnya sendiri ya. Seperti tadi.
psikologis. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Lanjut. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu termasuk apa? Bapak, ibu guru? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Jadi termasuk mana yang tadi, yang kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, harta hidup, penguasaan atau kesenangan? Kesenangan. Betul. Nah, beda-beda Pak. Jadi kebutuhan dasar manusia. Kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu maksudnya apa? Kasih sayang, betul, dan rasa diterima. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Coba apa? Bukan lagi. Penguasaan. Iya betul. Terima kasih, hebat sekali Lumpuh ya. Jadi dia merasa menguasai siapa? Guru. Karena aku bisa kejar, membuat ibu guruku mengejar. Gitu. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Masuknya apa ya? Ya betul Bu Dewi, betul sekali, kebebasan. Jadi anak itu ingin merasa bebas ketika pembelajaran, ya tidak harus selalu mewarnai jadi anak yang monoton, betul sekali. Ingin berbeda ya pembelajarannya, tidak terus mewarnai. Kemudian, nah Bapak Ibu Guru, saya minta waktunya untuk mengisi ini ya, pertanyaan ini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada? Kertasnya ada? Siapakah orang-orang yang paling penting di dalam hidup Anda? Untuk pribadi ya. Boleh. Lebih dari satu orang boleh. Maka Bapak isi. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa? Kalau saya yang pasti orang tua, suami dan anak-anak. Sama. Jadi ya kebanyakan ya. Nilai-nilai kebajikan. Yang tadi ya nilai-nilai kebajikan. Yang profil pelajar Pancasila. Yang mandiri, kreatif, beriman kepada Tuhan, bernalar kritis, berkebinekaan global. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau angka Ibu sadar. Langsung jawabannya aja. Yang itu P5 Pak, profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Disiplin juga masuk nilai-nilai kebajikan. Karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Jadi yang belum ada dalam diri Ibu. Ya, yang belum ada di dalam diri Bapak itu apa ya? Saya ingin dicintai. Bapak sudah dicintai juga. Iya. Misalnya
saya ingin berani. Seperti saya ya Pak, saya ingin berani berbicara di depan orang banyak. Nah, seperti itu. Percaya diri. Karena sebelumnya saya juga pemalu. Duka malu-maluin ya. Banyak emak ada yang malu. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Misalkan dalam seumur hidup Bapak sudah mencapai apa? Kalau saya sih kemarin menjadi apa? PNS. Lulus PNS itu juga suatu kebanggaan. Sama, betul. Sama, pasti. Misalkan jadi kepala sekolah itu juga pencapaian ya yang luar biasa. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau misalkan jadi cita-citanya bukan guru, bisa karena apa punya pilihan yang lain gitu. Pak Diki jadi TNI bisa. Kalau menurut Pak Diki pekerjaannya itu ideal bagi Pak Diki. Kalau guru juga masih guru, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, maka itu kembali. Ya, menjadi apa gitu pencapaian itu bagi Anda itu. Ya, sudah dicapai. Bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda Yang suka yang iya, ya. iya, boleh. Tidak apa-apa. Jadi Ibu RT betul. Bisa itu, yang lain kan belum tentu bisa jadi Ibu RT. Nah, di puncak segala tuh. Ya Bapak, itu ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Puncak ke puncak yang enak, puncak yang sudah. Maksudnya benar itu saya. Ya di apa? Yang puncak hidup yang merasa aman, nyaman atau yang kehidupan kan kali kehidupan tuh. Ya yang baik bagi Bapak. Kayak di masa kurang baik ini. Nah selama Bapak sampai umur segini itu apa titik puncak Bapak? Bisa Yang terakhir apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Paling bermakna bisa saya sudah menjadi guru selama berapa tahun. Ketika saya melihat murid saya sukses menggapai cita-citanya, ada tidak? Pasti ada ya murid yang sudah sukses di luar sana. Itu juga bermakna bagi kita semua sebagai guru. Boleh singkat ceritanya, garis besar saja. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ketika saya seperti Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa.
manusiawi ya. Oh, tuh emang kemana itu? Coba. Nggak apa-apa bukan keluarga. Enggak apa-apa ini, bebas merdeka. Pribadi juga kan nggak apa-apa. Iya. Tujuh pertanyaan itu teh. 7 Bu. Ije sudah. Mangga, Bapak, mangga. Sudah ini kumpulan. Ya, coba saya tanyakan satu persatu ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Bagi saya orang tua yang Orang yang orang yang paling penting bagi hidup saya adalah orang tua. Tentu saja yang pertama, yang kedua istri, alhamdulillah semua, dan anak-anak. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi orang yang paling penting dalam hidup Pak Fahmi itu tentunya orang tua ya. Yang pertama, yang kedua istri dan anak-anak. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Ada kebajikan. tambahan? Nomor 1 ada tambahan boleh? Boleh Ibu, mangga. Itu yang ketiga secara umum barangkali orang tua, suami, anak-anak yang soleh dan soleha. Terus yang keempat bagi saya pribadi rekan kerja di sekolahan. Apa artinya sukses di keluarga kalau di sekolahan di tempat kerja tidak nyaman? Seperti itu. Makanya di sekolah kita diusahakan tidak ada godong-godongan atau ya godong-godongan atau apa namanya? Berkelompok, itu kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Maka dari itu di sekolah kita diusahakan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sekian, terima kasih. Setuju ya. Terima kasih Bu atas jawabannya, bagus sekali ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba Bu Linda. Nilai kebajikan yang paling penting dalam kelima. Disiplin, percaya diri. Yang terpenting nilai kebajikan adalah percaya diri. Percaya diri bisa dari hal apapun. Dengan percaya diri bisa membawa kita ke suksesan. Terima kasih Bu Linda atas jawabannya, bagus sekali. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Coba Bu Siti. Yang mana? Nomor 3. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Yang saya inginkan ada pada diri saya adalah jujur. Karena saya suka bohong. Ya, terima kasih. Suka bohong sama siapa? Jangan ditiru ya Bapak Ibu guru semuanya. Jujur ya, harus jujur, itu yang paling penting menurut Bu Siti. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Siti. Kakak sudah jujur sekali ya. Sudah jujur karena bohong. Kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Bu Wi. Yang baru-baru inilah saya menjadi P3K dengan proses yang cukup panjang. Ya. Sudah jadi guru berapa tahun? Waktu itu aku Penantiannya 13 tahun. Penantian yang panjang sekali ya Bu Wi. Selamat ya, sudah jadi P3K sekarang. Asa bucat isu. Oh, cat bisul selalu Pak Erma. Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Coba Pak Diki. Ya, terima kasih. Pekerjaan yang paling ideal bagi saya yaitu apapun pekerjaannya yang penting itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Aduh, bijak sekali ya Pak Diki. Masya Allah, tabarakallah, hebat sekali, luar biasa. Jadi yang paling ideal menurut Pak Diki itu kita itu bermanfaat bagi orang banyak ya. Betul sekali. Yang selanjutnya ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Coba Pak Air, mangga. Titik puncak. Itu ceritakan bagian nomor 6 Pak.
ketika cair sertifikasi. ketika cair sertifikasi. Alhamdulillah itu ditunggu ya Pak. Bisa bayar hutang. Oh, bisa bayar. Tepuk tangan untuk Pak Pak itu manusiawi ya. Ya. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pak Muslim, boleh? Benar-benar saleh gitu. Ya. Jadi anak berapa? Bapak seorang diri kan? Kami bapak Kalina. Ya, jawaban yang terakhir ya, Bu. Ya. Terima kasih. Itu ya. Menurut saya, jawabannya untuk tadi yang pertama yang sudah dijawab yang pertama, Pak Pami itu yang pertama. Nyambung dengan yang terakhir. Sama itu. Sama itu ya. Kalau takwa kepada orang tua dan dua anak itu. Ya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jadi bagi Pak Muslim yang bermakna itu memiliki apa? Anak-anak yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Muslim. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir kita segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi kebutuhan. Ketika menstabilkan identitas, jadi segitiga restitusi ini digunakan ketika ada anak yang bermasalah ya di dalam pembelajaran. Nah, untuk menstabilkan identitas kita menggunakan kata-kata kepada anak itu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung menjustifikasi anak tersebut. Kamu ini karena kamu salah ya, seperti yang penghukum itu. Tidak boleh ya. Jadi harus seperti ini. Kemudian yang kedua menanyakan yang kedua maaf ya Bapak Ibu, yang kedua itu validasi kebutuhan. Kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya terlebih dahulu ya. Kembali lagi jangan menjustifikasi. Jangan langsung ke anak itu. Kamu mah malas, kamu mah terlambat deh, gara-gara bangunnya terlambat. Bisa jadi anak itu punya alasan yang lain. Jadi tanyakan dulu alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita bertanya tadi alasannya, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kata anak yang telah kita sepakati, kita harus datang tepat waktu. Nah, setelah itu kita tanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah pemalas? Apakah rajin, disiplin? Ya, seperti itu. Ini segitiga restitusi. Jadi kepada Bapak Ibu guru semuanya, ketika ada anak yang bermasalah, kita harus dapat menggunakan segitiga restitusi. Jadi jangan menyalahkan anak. Kita dan anak harus dapat berkomunikasi yang baik. Jadi anak itu bisa memperbaiki kesalahannya tanpa harus ada tekanan dari guru, dari paksaan. Kamu sudah melakukan ini, kamu harus ini itu. Tidak ya, tapi kembalikan kepada anaknya lagi. Jadi sadar diri kan anak, oh saya melakukan ini Bu, saya harus seperti ini ya, seperti itu. Berikut contoh video segitiga restitusi. Untuk mengefisienkan waktu kita lewati saja ya. Sudah mengerti Bapak Ibu? Ya. Ya, baik Bapak Ibu mau melihat tidak menyaksikan? Sudah? Sudah mengerti ya? Saya anggap sudah mengerti Bapak Ibu semuanya secara umum karena tadi sudah dijelaskan ya. Karena kasihan sudah siang juga Bapak Ibu guru semuanya sudah beraktivitas dari pagi. Oh iya baik. Sekarang sesi untuk bertanya ya bagi Bapak Ibu guru yang masih ada unek-unek
dari dalam hati ada pertanyaan yang belum dipahami ya selama saya presentasi. Jujur ya Bu Siti ya, mangga. Yang saya akan tanyakan, ketika saya sudah melakukan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah murid, termasuk segitiga restitusi yang tadi disampaikan, tapi hal itu tidak berdampak pada murid. Nah, apa yang harus saya lakukan? Hebat sekali Bu Siti pertanyaannya, terima kasih. Jadi Bu Siti itu sudah melakukan berbagai cara. Segitiga restitusi sudah, yang lain sudah ya. Tapi anak itu tetap tidak berubah. Tidak ada dampaknya sama sekali. Ada ya kadang seperti itu. Coba Bapak Ibu ada yang bisa menjawabnya? Dinasakan. Bapak jangan yang dibinasakan. Coba Pak Diki bisa? Hah? Oh ya. Jadi gini ya Bu Siti, ketika ada hal seperti itu, jadi kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua murid. Tapi kadang ya ada orang tua murid yang seperti, Ibu saya juga sudah menyerah, Bapak saya sudah menyerah, katakan budak kita teh di rumah we sudah apa? Segala cara dilakukan gitu biar tidak terlambat gitu, sudah ini itu sudah apa? Kadang-kadang gini juga banyak permasalahan dari keluarga itu sendiri, dari faktor eksternal. Ya. Jadi kalau kita merasa belum berhasil karena kita insan pendidik, terus saja dengan berbagai cara. Karena memang dengan adanya program seperti ini, itu kan membimbing kita supaya lebih tahu lagi cara yang lebih efektif. Saya yakin tadi itu kalau yang namanya membentuk dan merubah karakter seseorang, apalagi sangat susah dan tidak instan. Betul. Makanya harus jangan bosan-bosan. Jangan bosan lagi. Terus memerlukan pasif-pasif tertentu. Maka kadang-kadang dilihat dari segi perkembangan anak itu ada perkembangan fisiologi dan perkembangan psikologi. Itu juga harus kita tahu. Betul. Di usia berapa dan usia berapa itu anak susah diatur dan sebagainya, dan kita merasa tidak berhasil, kita harus terus terus belajar juga ya Pak. Kita juga banyak berhasil dengan orang lain. Kita terutama dengan stakeholder yang lain ya Pak. Misalkan dengan psikologis, psikiater. Kita tanyakan bagaimana cara menghadapi anak seperti ini. Betul sekali, terima kasih Bapak. Belajar lagi ya sebagai guru, tidak boleh bosan untuk belajar. Begitu Bu Siti jawabannya, bagaimana, puas? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siti. Kita puaskan. Tepuk tangan untuk Bu Siti dan Pak Ae. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Sudah? Cukup? Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, karena kesempurnaan itu milik Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya, nanti. Ini cut. Cut, Pak. Kemana? Iya, mari mana nu beureum? Stop. Nu beureum? Beureum.